katanya dikecualikan, tapi biodatanya misalkan calon ada yang sedang mencalonkan itu profil biodatanya dipublikasi di website KPU. Dan satu lagi kebijakan soal Berkasnya Pak Jokowi tahun 2005 ada kan sekarang? Berkasnya ada, sudah kami serahkan ke Polda pada waktu kami diminta keterangannya. Tidak ada fotokopi salinan? Tidak ada, sudah kami serahkan di sana. Sama sekali nggak ada salinan. Polda mana Pak? Polda Metro. Tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Surakarta tahun 2010 tanggal 3 April 2010. Jadi form BB4 itu masnya confirm itu dikecualikan dari ke Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Konfirmasi bahwa KPUD dan UGM tidak memverifikasi bersama-sama. KPUD saat itu tidak mendatangi UGM dan UGM tidak diajak untuk memverifikasi fotokopi ijazah berlegalisir dari yang diserahkan oleh Joko Widodo. Itu confirm, tidak ada. Mungkin kita minta dijelaskan prosedur verifikasinya seperti apa Di untuk bisa KPUD, dinyatakan ya. sah itu di sini seperti apa ya. yang sudah berlangsung ataupun yang berlaku di dalam ketentuan. Ya, kalau di ketentuan itu sesuai PKPU itu ya nomor 4 2005 itu kan data berkas diserahkan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim. Setelah dilakukan verifikasi dan itu kemudian dinyatakan dirapatkan pleno, secara pleno sudah dinyatakan sah, kemudian ada berita acara dan dituangkan dalam SK KPU Kota Maksud Surakarta. saya itu prosedur verifikasinya itu. Jadi kan bukan hanya kemudian dilihat Formal. Artinya apakah ini perlu konfirmasi istilahnya misalnya gitu pada pihak tertentu terkait dengan ini ijazah ini. Karena kan akhir-akhir ini juga banyak ditemukan ternyata calon Palsu. bupati atau wakil Masih atau wawancara, gubernur masih. ternyata palsu di kemudian hari. Atau Padahal- ada aduan oleh masyarakat. Padahal kan ada anggaran verifikasi itu di KPUD Ya, nanti untuk kita bicarakan lagi. misalnya diserahkan fotokopi ijazah legalisir mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa itu tidak dipakai untuk mendatangi institusi tersebut untuk memverifikasinya daripada hanya dipegang dokumen? Karena argumentasi publik kan begitu Pak. Itu kan sudah dari wali kota Solo. KPUD Solo sudah terverifikasi. Itu kan argumentasi dari pihak Pak Jokowi. Ternyata kita dapatkan di sini ya fakta bahwa KPUD Solo tidak memverifikasinya, khususnya ijazah fotokopi dari UGM ya tidak didatangi UGM oleh KPUD Solo. Dengan surat lah konfirmasi. Iya, atau dengan surat atau menunjukkan BAP itu kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin dikatakan itu terverifikasi kalau itu tidak dicek ke UGM gitu Pak? Ya, itu dari pernyataan Pak Agus. Pak siapa? Eko Sulistyo. Ya. Pak Eko Sulistyo. Ya monggo dikonfirmasi ke Pak Eko ya, karena kita di data kami laporan pilkada itu sudah dinyatakan sah seperti itu, dan ada berita acara pleno kemudian ada SK produk hukumnya. Oh, jadi diverifikasi hanya tingkat internal KPUD Solo tanpa harus ke UGM. Nah mungkin yang di pernyataan Pak Eko itu seperti itu ya, tapi kan kita berdasarkan data itu sudah dinyatakan sah dan sudah ada berita acara, kami mengacu pada itu. Nah, kami kan tidak bisa, Bapak bilang bahwa itu dikecualikan dari informasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, berkas-berkas dari calon itu ya. Itu confirm Pak ya, dikecualikan Pak. Gimana? Itu Iya. confirm berkas dari calon wali kota itu dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang untuk aturan KPU sih itu dikecualikan, termasuk dikecualikan. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan. Jadi seperti ini Bang. Nomor 1 ini loh. Maklumat kalau yang kecuali kan informasi. kenapa ada sebagian data itu yang terdipublikasi di portalnya KPU. Katanya dikecualikan, tapi biodatanya misalkan calon ada yang sedang mencalonkan itu profil biodatanya dipublikasi di website KPU. Dan satu lagi kebijakan soal publikasi sebelum pencalonan itu KPU berhak mempublikasi identitas calon ini kandidat. Itu gimana itu? Ini loh, termasuk pertanyaan ini Itu loh. hal yang bertentangan. Ya ini loh, yang penting tadi sempat kami bacakan juga, ini kan nomor 1, menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Surakarta kepada pemohon informasi publik
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Nah, oke, sekarang pertanyaan. Itu bentar dulu Pak, Mas Bangun. Itu berkas calon wali kota itu dikecualikan dari undang-undang itu berdasarkan peraturan apa atau undang-undang apa Pak? Itu di aturan internal KPU seperti itu. Ada. KPU RI. Baru-baru Dari ini. KPU RI. Itu nomor Terus soal berapa? kebijakan Tahun public berapa? expose itu calon kandidat itu profilnya public expose, maksudnya biar diketahui publik. Kalau profilnya nggak bisa diakses publik, terus si masyarakat ini mau pilih pemimpin jadi kayak kucing dalam karung dong. Kalau itu proses pencalonan pada waktu itu kita sudah melakukan pengumuman di beberapa Mereka dong lembaga Mas, media. Masnya kan masih kuliah. Ya kami KPU kan, ini secara lembaga kan, secara lembaga, ya. secara lembaga. Ya pada waktu itu kami sudah melakukan pengumuman di beberapa media cetak, elektronik untuk tentang calon kandidat ini, dan tidak ada masukan dari masyarakat, tidak ada tanggapan dari masyarakat. Kemudian proses selanjutnya adalah pleno dirapatkan dan disahkan sebagai calon. Bagaimana masyarakat bisa komplain kalau data itu tidak dibuka ke masyarakat? Masyarakat kan nggak tahu. Akhirnya komplainnya baru sekarang. Pernah melakukan public expose, ada arsip dong yang dimiliki oleh KPUD gitu. Arsip tentunya ada ya. Nah, Ada itulah. Kalau memang profilnya nggak bisa dibuka ke publik, arsipnya tentunya ini Ada. dokumentasi juga boleh dong publik Ya. mengaksesnya. Iya. Tapi termasuk yang dikecualikan tadi. Nah, di itu. aturan. Kenapa? Itu kan arsip. Hal yang pernah dipublikasi secara resmi oleh KPU. Kenapa itu hal yang pernah dipublikasi tetapi dikecualikan Setelah saat jadi. ini? Itu kayak kontradiksi gitu. Gini aja lah Mas. Publikasinya dalam bentuk apa itu kan kami Gini aja lah, Mas. publikasi Mas. calon yang mendaftar ini datanya ini atas nama Jokowi dengan pasangan. Gini aja lah Mas, win-win solution lah. Ya, win-win solution karena ini pertanyaan publik. Ya, ya. Bahwa kami tidak bisa mengakses berkas calon wali kota, ya Pak Jokowi dan lainnya, itu karena dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menurut peraturan internal KPU. Ya, Nomor Nah. berapa? Tahun berapa? Nomornya nggak terlalu ingat pasti ya. Loh, harus pasti, Mas. Ini kami butuh jawaban pasti. Kita butuh Ya, maksudnya Kan ada orang legalnya yang bisa mendampingi. harus. Ini Maksudnya gini. divisi hukum kebetulan kan lagi zoom itu. Nah, mungkin nanti Oke deh, begini aja win-win solution. Mas kan pegang pasti ada berkas itu sekarang yang tidak boleh kami lihat kan? Berkasnya Pak Jokowi tahun 2005 ada kan sekarang? Berkasnya ada, sudah kami serahkan ke Polda pada waktu kami diminta keterangan. Tidak ada fotokopi salinan? Tidak ada. Sudah kami serahkan di sana. sama sekali nggak ada Ke salinan. Polda mana Pak? Polda Metro. Kami pada waktu itu kan dipanggil Polda Metro untuk memberikan keterangan. Sebelum gelar kami perkara juga khusus. menyampaikan yang ya sudah. Mas tahu apa-apa saja dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya? Ya berita acara, terus kemudian berkas-berkas pendaftarannya itu kami serahkan. Apakah ada di situ verifikasi dari UGM? Legalisir. Cuma ijazah, fotokopi, ijazah legalisir ya, tanpa ada berita acara verifikasi antara KPUD Surakarta dengan UGM. Berita acara tidak ada. Tidak ada. Jadi pemirsa Verifikasi tidak ada. terkonfirmasi bahwa KPUD dan UGM tidak memverifikasi bersama-sama. KPUD saat itu tidak mendatangi UGM dan UGM tidak diajak untuk memverifikasi fotokopi ijazah berlegalisir dari yang diserahkan oleh Joko Widodo. Itu confirm tidak ada. Jadi kalau dibilang sudah diverifikasi oleh UGM, salah. Ya, karena tidak ada. Yang ada adalah hanya berkas fotokopi ijazah UGM berlegalisir gitu ya, Mas? Ya. Nah, Jadi yang ada berkas yang di kami ijazah yang dilegalisir. data di KPUD Solo yang diserahkan ke Polda Metro Jaya itu tidak ada berita acara verifikasi atau pemeriksaan antara KPUD Solo mendatangi UGM atau bersurat, itu tidak ada, hanya fotokopi ijazah fotokopi ijazah Joko Widodo yang sudah dilegalisir. Ya, legalisir. Dan itu dianggap dalam sidang pleno KPUD 2005 sebagai sah. Diputuskan dalam SK. Kait tadi info keterbukaan publik biodata calon presiden atau calon
praktik kerja atau calon peserta ikut yang karya itu kan di form BB5 itu bisa dipublikasikan, Mas. Saya punya dapat akses, media dapat akses, biodata, segala macam tempat lahir itu biodata lengkap ya, Mas. Nah itu menurut pendapat kami sekolah media itu yang ditunjukkan itu termasuk itu bisa diakses publik, Mas. Sudah hak media atau masyarakat bisa diakses, Mas. Itu apa saja? Form BB5. BB5. Nah itu biodata tentang dapat riwayat hidup, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan itu bisa diakses publik seharusnya. Bagaimana, Mas? Hal itu kan bertentangan dengan Terkait dengan form BB5. Tapi dari internal kami itu termasuk yang dikecualikan. Nah itu harusnya bisa diakses publik. Nah, Apakah Mas Arya jujur sebagai Ketua KPUD Surakarta bahwa tidak dilakukan penyalinan sama sekali ketika menyerahkan berkas ke Polda Metro Jaya? Penyalinan apa, Pak? Berkas-berkas yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya itu tidak ada salinan sama sekali. Apakah Mas berani jujur? Ya sudah kami serahkan semua. Pada saat sebelum menyerahkan itu, apakah tidak dilakukan penyalinan? Salinan untuk berkasnya kami serahkan yang asli semuanya. Iya, sebelum menyerahkan yang asli punya salinan nggak, Mas? Enggak ya kayaknya. Begini, mungkin terkait dengan penyerahan dokumen. Ini sifatnya dipinjam atau disita? Kami serahkan. Ya, artinya statusnya dari Polda itu Untuk meminta pemeriksaan untuk ya? dipinjam atau disita. Dipinjam Bukan disita ya, maksudnya kami menyerahkan untuk Lah iya. Berarti tanpa diminta diserahkan. Permintaan. Akadnya itu dipinjam, nanti setelah selesai dikembalikan ke sini atau memang diminta untuk tidak dikembalikan. atau inisiatif dari KPU sendiri. Inisiatif. Misalnya. Diminta atau dipinjam atau disita, Mas? kita serahkan istilahnya meminta buktinya kita kemudian serahkan gitu. Lah iya. Oh, diminta. Akad itu seperti gini loh Mas Akad Nyuwun sewu. pinjam. Oh, nggak ada berita acara penyerahan gitu? Berita acaranya ada tanda terimanya. Itu kapan, Mas? Di sini ya? Atau di Polda Metro. Oh, jadi KPUD Surakarta datang ke Polda Metro Jaya. Kapan ya, Mas? Memenuhi panggilan. Kapan itu, Mas ya? Bulan apa ya kalau nggak salah? Harus ada Akhir Mei. Oh, akhir Mei. Jadi berita acara penyerahan itu ada ya. Masnya sendiri yang menyerahkan ke ke Polda Metro. Ya. Oh, datang sendiri ke sana mengantarkan ya. Datang. komisioner Nah, yang pada saat mengantarkan itu Pak Sekretaris. apa tidak berpikir untuk menyalin? Tidak, kita serahkan begitu aja. Karena untuk keperluan pemeriksaan lah tentunya. Itu statusnya apa? Disita, di Pinjam. Apa nggak ada anggaran, Mas, pinjam, untuk nyalin? atau di apa? atau barang bukti. Untuk keperluan pemeriksaan. Nah iya, maksud saya kan gini, seperti HP saya ini, misalkan ada serah terima sama Bang Rismon, ini dipinjam, apakah saya serahkan, apakah jual beli kan ada akadnya itu loh Mas. Omongannya nek cara wong Jawa, tembunge, Iya. kan gitu. Jadi kalau misalkan dipinjam, artinya kan Polda Metro Jaya berkewajiban untuk mengembalikan. Itu kalau menyita, diminta, berarti kan Polda Metro Jaya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ke sini. Kalau Bisa nggak, Mas, kita lihat BAP penyerahan itu, Pak? Berita- Itu masa dikecualikan juga? berita acara Berita acaranya enggak, itu cuma tanda terima. Iya kan, pasti ada item-item apa saja yang diserahkan, itu pasti BAP ada lah, Mas. Nggak usah kita dikibulin gitu. BAP-nya kita enggak Tanda terima. Iya, tanda terima. Tetapi kan tanda terima di BAP itu, berita acara penyerahan itu kan ada item-item yang diserahkan, tentu ada dong. kemarin kita pas di UGM tanggal 14 dari Senin itu Mas, menyerahkan surat kepada rektor dan dekan aja ada berita acara loh. Iya, Itu bisa nggak, Mas, kita lihat? Masa itu nggak bisa kita lihat? nggak ada berita acaranya ya? Berita acara enggak ada, cuma tanda terima. Tanda terima Nah, itu itu. maksudnya kan apa yang diterimakan. Ya tanda terima. apa yang Itu diterima. berarti kan masih terasip itu. Tanda terima itu. Tolonglah, Mas, ditunjukkan kepada kami. Masa itu nggak bisa juga diakses publik? Ya. Tanda terima waktu penyerahan di Polda itu loh Mas. Iya. Polda Metro Jaya. Disimpan di bagian Di apa ya? foto. Bagian hukum ya mungkin. Bagian Coba, hukum. Biar tidak ada hoax di antara kita. Gini. Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Surat tanda terima pada Ini ditunjukkan aja. Nah, ini kan untuk Enggak. internal kita ya. Loh enggak, maksudnya kan iya, kan Iya. enggak. Enggak Ini dibawa lah sebentar. ya. Nggak bisa dibaca.
Ya gini di Enggak, gini loh. untuk kita gitu loh. Enggak, iya betul. Ini di sini kan ada pun perincian nih A1 Ya. bundel buku dokumentasi peraturan dan keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005. B. Berita acara KPU Kota Surakarta nomor 14 garis miring BA garis miring KPU strip SKA garis miring 5 Romawi garis miring 05 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menjadi peserta pemilihan kepala daerah Kota Surakarta tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005. 6. Berita acara KPU Kota Surakarta nomor .211 garis miring BA garis miring 4 Romawi garis miring 2010 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Surakarta tahun 2010 tanggal 3 April 2010. D. 1 ya dalam kurung huruf 1 bundel buku mewujudkan Pilkada Demokratis dokumentasi pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 27 Juni 2005 disaksikan oleh 1 nama Leonardo Sinambela pekerjaan Polri alamat Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 2 nama Khairunisa Balqis Latifah Arningsih pekerjaan Polri alamat Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menyerahkan Justinus Aya Arteswara SH yang menerima Joko Wargianto SH Inspektur Polisi 1 NRP 790112119 saksi-saksi Leonardo Sinambela saksi 2 Khairunisa Bilqis tertanggalnya tadi Mei ya. Ini, Mas. Oh iya, Mei, pada hari Senin tanggal 26 bulan Mei tahun Cuma satu halaman. Satu. dan ini fotokopian ya. Fotokopian itu. Ini ini fotokopian. Mungkin aslinya kan simpan. Oh. Aslinya di Terus saya tanya lagi nih. Oh iya. Ini dilihat. Nah, kita semua pada intinya berkas sudah kami Iya. serahkan ke Polda ya. Jadi berkas sudah diserahkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 11 WIB. Ya, Jadi- Senin. Saya tanya lagi lah Mas, karena kami katanya ini dikecualikan ya. Dan Nah, cukup ya, Pak. Ini Bentar. kami mau bentar Pak, ada lagi. tadi berarti tidak ada salinan. Salinan kita enggak ada. Berkas-berkas yang diserahkan. kami- Terus satu lagi pertanyaan inti. Terima kasih tadi verifikasi UGM tidak ada. Terima kasih Berita atas acaranya kejujurannya. tidak ada. Berita acaranya tidak ada. Verifikasi UGM atas ijazah fotokopi Fakultas Kehutanan UGM dari Pak Jokowi. Pertanyaan kedua yang dan terakhir. Dan ini kunci. Menurut ex-ketua KPUD Solo tahun 2005, Pak Eko Sulistyo mengatakan kepada Pak Dr. Muhammad Taufik bahwa Pak Jokowi memiliki 2 gelar yaitu DRS dan BSc. Apakah Mas baca berkas tersebut ada di situ? Insinyur dan doktorandus DRS. Apakah Mas melihat berkas tersebut? Baca. Di berkas kami insinyur. Hanya insinyur. Tidak ada DRS. Tidak ada DRS. Jadi waktu berkas yang diserahkan ke Polda yang Pak Arya baca itu insinyur. Insinyur. Oh. Bukan dibuang DRS-nya. Insinyur namanya. Tadi Nah, kan terus terkait dengan form BB4 itu riwayat pendidikan ketika mencalonkan itu kan itu dibuka boleh diakses oleh publik. Form BB4 itu boleh kami lihat. Enggak, itu termasuk yang dikecualikan di kami dan kami tidak bisa membuka. Justru kami dapat akses bisa akses Mas. akses online. Ya, intinya kami tidak bisa membuka itu ya. Sudah. Jadi form terima kasih ya. form BB4 juga dikecualikan yang itu riwayat pendidikan dari calon wali kota juga dikecualikan. Ya, kami Itu peraturan apa, Mas Arya? ya intinya dari kami itu kami tidak bisa membuka. Peraturan KPU nomor berapa? Tahun Form BB4 loh, Mas. Itu kan resume riwayat pendidikan aja. Ya, saya kira cukup dulu ya, Pak. Ini kami pada datanya terbuka ya. Ini kita sudah tunjukkan, kita sudah serahkan ke semua. Sudah kami serahkan semua datanya. Nggak satu pertanyaan. Supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas. Dan masyarakat tahu. Tadi Mas bisa form BB4 itu yang dikecualikan kan. Tapi media, kayak pribadi media, sebagai akses media, dapat akses, bisa akses. Dapat tanggal hidup, tempat tanggal lahir, semua itu dapat ada di pendidikan itu ada. Jadi punya itu internet KPU nomor berapa yang menegaskan larangan
Kecualian tadi. Ini kan Mas ditonton oleh bahkan pejabat publik, polisi, DPR. Ini kanal kami kan kanal yang banyak ditonton oleh pejabat. Jadi form BB4 itu Masnya confirm itu dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai resume riwayat pendidikan. Kita membuka itu ya untuk saat ini di sini ya. Kami sudah. Tapi itu benar dikecualikan. Form BB4 riwayat pendidikan dari calon wali kota, calon Peraturan pejabat. PKPU. Iya. Enggak. Nomor Ini untuk berapa saat ini tahun kami belum bisa membuka. Nanti kalau gitu ketika diminta di pengadilan kita akan buka. Untuk di kepolisian. Udah ya, cukup ya. Kami mau adakan meeting lagi. Kalau masih tahu, Ya, yang tahu, makasih ya. Ditonton langsung buta loh, Mas.